Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini, hari Jumat, saya sengaja datang ke kantornya Bapak Indra Janal Alim. Karena setelah saya menyimak beberapa kolom yang ada di komentar, itu sangat banyak sekali yang tentunya ingin ditanyakan dan menjadi pertanyaan oleh apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Indra Janal Alim. Nah, untuk itu kita langsung saja. Selamat pagi nih Pak Indra. Pagi menuju siang. Menuju siang ya, karena sebentar lagi hari kita siang nih. Ya. Begini Pak Indra, pada kesempatan kali ini yang ingin kita sepakati dulu bahwa saat ini pun pihak kepolisian belum bisa menetapkan tersangka di dalam kasus Subang. Betul. Itu artinya apapun yang menjadi obrolan kita pada dasarnya hanya untuk berdiskusi sebetulnya. Yang semoga dengan jejak-jejak digital yang saat ini banyak beredar dari mulai awal sampai sekarang mengenai keterangan saksi terperiksa, mudah-mudahan bisa menjadi bahan analisa khususnya pihak penyidik. Kalaupun memang kita juga tahu bahwa penyidik itu mungkin tentunya memiliki SOP sendiri dalam melakukan proses penyidikan ini. Nah, tetapi ada sesuatu yang ingin ditanyakan ke Pak Indra ini. Yang pertama terkait persoalan kunci otomatis Pak Indra. Ya, mungkin setahu Bapak Indra terlebih dahulu bisa dijelaskan, karena mungkin kan sekarang sudah kita banyak tahu, apalagi dengan munculnya keterangan yang disampaikan oleh saudara Mr. D mungkin di sini. Mr. D ya. Ya. Terima kasih Kang Heri sudah datang ke kantor saya. Kita langsung saja. Saya waktu lihat di YouTube Kang Heri tentang keterangan Kang D ini, Ya. kemudian saya telepon beliau, Ya. dan ternyata beliau tidak secara spesifik mengetahui itu. Jadi hanya perkiraan beliau ketika waktu itu mobil tahu-tahu terbuka, Ya. waktu dia ada di pinggir mobil dan Ayoris lagi memegang HP. Ya. Nah, terus pernah muncul waktu awal itu karena keterangan Yoris waktu itu, Yoris bilang bahwa kuncinya ada kunci rahasia di HP. Ya. Tapi kemudian dianulir kalau tidak salah keterangan itu. Ya. Tidak ada, katanya tidak bisa. Nah, dari keterangan-keterangan ini saya juga kan tidak bisa menyebutkan bahwa itu jelas bahwa ada kunci otomatis di HP. Ya. Tidak bisa karena Ya. waktu itu Ayoris kan menganulir kalau Ya. tidak salah, mendengar gak? Ya. Justru itu di channel saya sendiri. Ya, kan menganulir tuh kan. Nah, terus saya jelaskan lagi, kemudian saya telepon Kang D ini, katanya beliau juga pernah ngomong untuk dipakai garasi mobil karena takut. Dan kemudian Ayoris menjawab bahwa malah ya bisa maling gitu, karena memang ada rahasia kunci mobil tersebut di Ayoris. Nah, rahasia kunci mobil tersebut itu nggak tahu seperti apa. Ya. Jadi kita juga tidak bisa langsung menyebutkan bahwa memang toh mobil itu bisa dibuka dengan kuncinya otomatis di HP. Jadi nggak bisa. Nah, saya buat lagi keterangan seperti itu agar berimbang, jadi tidak menimbulkan lagi menimbulkan lagi Opini baru ya? Opini baru gitu ya. Yang jelas mungkin pihak kepolisian pun sudah tahu. Cuma gini Kang Heri, yang jadi saya lagi untuk mengawal kasus ini, ketika melihat Kang Heri, kemudian Kang Freddy, Ya. Bang Jack dan yang lainnya ya begitu bersemangat untuk mengangkat kasus ini agar secepatnya bisa terungkap. Ya. Nah, terus yang kedua juga, kami pihak keluarga itu sebenarnya tidak tinggal diam. Ya. Dan waktu itu kan sudah diserahkan ke
Bung Topan sebagai pengacaranya. Dan dari sana saya juga sudah saya ucapkan terima kasih atas jawabannya ya. Mungkin ini juga bisa mengobati keingintahuan teman-teman semuanya, terutama para subscriber Heru Susanto. Namun apabila kita berbicara dari awal terkait persoalan kunci otomatis, kan tentunya kita harus meruntut dari awal nih. Terkait ada sebuah video saya yang waktu itu sebetulnya saya juga tidak disadari, cuman setelah melakukan klarifikasi ke Kang Yoris bahwa itu adalah suara saya dan beliau, dan pada dasarnya dia juga mengakui, kan seperti itu. Nah, setelah diadakannya klarifikasi, Kang Yoris mengatakan bahwa itu sebetulnya tidak benar, bahwa itu sebetulnya maklum lagi lelah, lagi pusing, lagi capek, dan mungkin kira-kira bahasanya seperti itulah. Walaupun mungkin bahasa saya tidak sama seperti apa yang disampaikan oleh Kang Yoris, tapi pada dasarnya dari klarifikasi itu mengatakan bahwa apa yang disampaikannya di TKP itu benar. Itu kan, itu benar dia, tetapi pada dasarnya tidak ada kuncinya, tidak ada kunci otomatis. Nah, menurut tanggapan Pak Indra sendiri nih untuk persoalan ini, karena kita harus sepakati ya Pak Indra ya, saya mohon izin juga karena ya kita tahu semuanya Pak Indra juga bisa dikatakan sebagai orang, bisa dikatakan sebagai praktisi hukum juga lah, kan seperti itu. Jadi intinya pada kesempatan pembicaraan kita hari ini, kita bersama-sama untuk menjaga objektivitas dan kesetaraan hukum, atau memegang equality before the law-nya lah, seperti itu. Jadi menurut tanggapan Pak Indra sendiri bagaimana? Apakah dalam waktu capek di lokasi logik tidak kalau seandainya ada sesuatu yang disampaikan seperti itu? Ini menurut Pak Indra saja dulu. Bisa jadi ya. Bisa jadi logik, bisa juga tidak ya. Jadi tidak gitu ya. Logik tidak. Bisa logik dan bisa juga tidak terkait itu, Kang Heri. Jadi begini, sebenarnya itu balik lagi ke pribadi Yoris ya. Betul, memang beliau waktu itu menyatakan hal tersebut karena dalam keadaan capek, ataupun beliau yang sesungguhnya mengatakan, yang sebenarnya mengatakan itu, tapi bisa saja mungkin pengaturan kalau memang toh bisa dikunci di gitu, pengaturannya sudah tidak dipakai lagi. Jadi kita juga hanya bisa mengira-ngira kan, kita tidak bisa langsung menjudgment bahwa pernyataan-pernyataan para saksi itu ketika dinyatakan yang pertama kemudian dianulir oleh mereka, kan hak mereka. Nah, hanya saja nanti yang membuktikan itu keterangannya bohong atau benar, kembali lagi kepada pihak penyidik yang akan melihat seperti itu.